Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frater Nando dari Tahun Orientasi Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Melanjutkan renungan Frater Petrus kemarin tentang ia melihat segala sesuatunya hidup. Kali ini saya akan membawakan renungan tentang ia mengambil tindakan nyata. Di setiap kita bangun pagi untuk memulai hari, ada banyak hal yang bisa kita temukan dan kita lihat serta kita rasakan yang merupakan karya dan ciptaan Allah. Mulai dari udara yang kita hirup, tanaman yang menghiasi ruangan-ruangan di rumah kita atau yang terlihat dari kamar kita, hewan peliharaan, teman atau keluarga kita, bahkan tubuh kita sendiri tentunya adalah karya dan ciptaan Allah. Langit tentunya bukan hanya sampai di situ saja karya dan ciptaan Allah. Langit dan bumi yang adalah tempat tinggal kita, petang dan pagi, cakrawala yang memisahkan air di bumi, air di laut, dan uap air di udara, daratan dan lautan, bintang dan benda-benda di langit, makhluk hidup di air dan burung-burung di udara, serta makhluk hidup yang berada di daratan, termasuk manusia. Tentunya hal itu terjadi karena Tuhan telah mencipta, selalu mencipta, dan tak akan berhenti dari menciptakan. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki banyak ide-ide baru untuk menciptakan segala sesuatunya. Bahkan setelah menciptakan banyak hal, Yesus tetap datang untuk memberi banyak hal-hal baru, berupa pengajaran-pengajaran serta perumpamaan-perumpamaan. Bahkan dalam Yohanes 21 ayat 25 dituliskan, masih banyak hal-hal lain lagi yang dapat diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Lewat segala tindakannya, saya merasa Tuhan ingin mengajak kita agar menjadi pribadi yang aktif dan kreatif. Sudah banyak orang yang telah berhasil menjadi pribadi yang aktif dan kreatif. Misalnya Albert Einstein yang menemukan teori relativitas, Benjamin Franklin yang berhasil menemukan kacamata bifokal seperti yang saya gunakan ini, Blaise Pascal penemu mesin hitung, Bill Gates penemu Microsoft Windows, dan masih banyak lagi. Pribadi aktif dan kreatif mereka membawa dampak yang baik untuk kemajuan manusia. Tapi tidak selamanya menjadi pribadi yang aktif dan kreatif harus menemukan penemuan yang berguna untuk semua manusia. Untuk menjadi pribadi yang aktif dan kreatif bisa juga dilatih, bisa juga diterapkan dengan melakukan metode see, judge, dan act. See, melihat dan mengamati suatu permasalahan atau kasus atau kondisi yang sedang terjadi. Lalu setelah melihat, tanyakan pada diri sendiri bagaimana tanggapan setelah melihat permasalahan atau kasus atau kondisi tersebut. Lalu apa yang ingin dilakukan? Dan terakhir mengambil tindakan nyata berupa tindakan konkret. Dengan membiasakan menjadi aktif dan kreatif serta mengambil tindakan nyata, tentunya akan membuat kehidupan di sekitar kita akan lebih baik. Contoh kecil yang bisa dilakukan adalah memberi sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk direnungkan, pertanyaan refleksinya, sudahkah kita mengambil suatu tindakan nyata yang bisa membantu orang lain hari ini? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita akan akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, kami sudah menjalaninya dari pagi hari hingga saat ini. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk membuat hal-hal nyata, hal-hal tindakan nyata yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki kehidupan di sekitar kami. Berkatilah kami Tuhan agar bisa selalu mengusahakan menjadi aktif dan kreatif dan mengambil tindakan nyata yang berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.